Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa bertemu di kesempatan kali ini dalam rangka halal bihalal sekaligus pembukaan kitab yang sangat luar biasa, yakni kitab Bidayatul Hidayah yang tadi dibawakan oleh saudara kami Kiai Haji Fahim Ruyani. Sebuah kitab yang tadi didawahkan, mungkin kitabnya kecil, tapi ini adalah kitab yang sangat penting. Dalam kitab Al-Anwar Al-Lami'ah dikatakan, "Man qara'a bidayatal hidayah, ruziqal ilmu wal hidayah. Wa man qara'a al-ihya, haraja an dairati ahli syaqqa." Orang yang mau mentelaah, mau mengkaji, mau membaca, kemudian mendalami, pada akhirnya mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah, insya Allah akan mudah untuk mendapatkan pencerahan dalam keilmuan dan juga punya kemudahan untuk menangkap petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau meningkat lagi, wa man qara'a al-ihya haraja an dairati ahli syaqqa. Siapapun yang siap untuk mengkaji kitab Ihya, maka insya Allah dia dipastikan keluar dari kelompok-kelompok yang salah, kelompok-kelompok yang tersesat. Walhasil ini adalah kitab yang sangat istimewa, satu di antara begitu banyak karangan Al-Imam Al-Ghazali, dan yang membuat semakin istimewa kebetulan kitab ini disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan Maraqil Ubudiyahnya. Moga-moga sebagaimana tadi didawahkan oleh Gus Fahim, sedikit banyak kita punya kemampuan untuk mengamalkannya. Jangan sampai kemudian kita ngaji terus masuk dawuh man istada ilman walam yastad huda lam yastad minallahi illa bu'da. Jangan sampai kemudian keilmuan kita meningkat tapi kita semakin jauh dari rasa takwa, dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga teman-teman semuanya, teman-teman mutaharijin, mutaharijat, dan juga teman-teman santri Baitul Arqam, moga-moga mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, dan moga-moga benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang muktabar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal kita ke sini ini, ya tadi awal adalah untuk halal bihalal. Halal bihalal itu hanya sebuah istilah yang biasa digunakan untuk alumni-alumni Ploso dalam rangka bersilaturahim, dalam rangka sambang sanak, dalam rangka mempererat ukhuwah, ma'hadiyah, ukhuwah, perjuangan di antara kita-kita para santri. Moga-moga menjadi silaturahim yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi sudah disampaikan Gus Fahim, kami juga sangat berterima kasih sekali kepada keluarga besar Pondok Baitul Arqam telah memberi kesempatan dan juga siap untuk direpotkan dengan kehadiran teman-teman semua, khususnya ya kehadiran kami-kami ini, karena ini adalah ngaji saya yang paling jauh. Ini kalau saya berangkatnya dari rumah saja, ini sudah luar biasa jauhnya. Apalagi saya berangkatnya dari Tokyo.
Saya berangkatnya tadi malam itu terbang dari Haneda dan pagi tadi baru mendarat di Cengkareng. Malam ini sudah berada di sini. Ya mungkin ya kayak tadi didahulukan Gus Fahim itu, walhasil ngajilah yang kemudian memberikan berkah luar biasa bagi kita-kita yang hanya seperti ini, yang hanya tampilannya saja. Kalau dalam Ihya disebut dengan al-mutasyabbihun, atau di kitab yang lain disebut dengan al-mutasyayikhun, artinya orang-orang yang punya tampilan kayak kiai, kayak santri, itu pun sudah mampu membuat kami jalan-jalan kemanapun kami mau. Bahkan ada beberapa perjalanan yang tidak saya ikuti, yang dilakukan oleh Gus Fahim beberapa bulan yang lalu di Swiss, di Paris, saya tidak ikut. Tapi itu kalau saya pengen ikut, ya mesti ikut itu. Tapi karena momentumnya yang tidak tepat, akhirnya saya nggak ikut. Walhasil, santri itu pancen pena. Dan itulah yang membuat kadang-kadang orang itu melihat santri itu uripnya nggak jelas, hidupnya nggak jelas, tapi kok iso pena. Santri itu konsentrasinya apa, kerjanya kapan, bentuknya mek koyok ngono, tapi kok iso ngono. Acaranya apa, tapi kok bisa apa-apa. Walhasil, sekali lagi, yang harus kamu pahami adalah al-ilmu itu pancen yarfa'u buyutan la imadalah. Tapi wal jahlu yahdimu baital izzi wasyarafi. Bahwa teman-teman santri yang masih kecil-kecil dan nggak begitu paham sebetulnya tujuannya nyantri itu mau ngapain, tetaplah bertahan, tetaplah berjuang untuk tenang. Saya itu di mana-mana selalu menyampaikan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan, tib nafsan fa inna ahlal malahi fi malahihim wa ahlas sina'at fi sina'atihim wa tujar fi tijaratihim. Santri-santri semuanya, saya tidak akan ngomong banyak-banyak karena ya saya ini masih gimana ya, situasi saya itu masih otaknya masih otak Jepang. Tapi saya hanya akan cerita, tib nafsan, kamu itu harus tenang, harus yakin dengan ngajimu. Fa inna ahlal malahi fi malahihim wa ahlas sina'at fi sina'atihim wa tujar fi tijaratihim. Mereka yang punya kemampuan untuk menemukan kebahagiaan dengan semua alat musiknya, dan orang-orang yang habis-habisan bekerja dengan segala kesibukannya, para saudagar melakukan apapun demi mempertahankan kekayaannya, tapi kamu harus tetap tenang. Anta ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabih. Kamu harus tetap tenang, harus tetap menyamankan diri, karena kamu harus tahu bahwa kamu dengan ngaji ini itu menunjukkan bahwa kamu sedang berada di dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Artinya apa? Ketika mereka mati-matian berjuang dengan kebahagiaan yang bersifat duniawiyah, kamu lagi berjuang untuk memantaskan diri, pada akhirnya mendapatkan sa'adah al-abadiyah, mendapatkan kebahagiaan tanpa batas, berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang hanya mengejar duniawiyah saja, mereka kemudian tenang dan meninggalkan istirahatnya, meninggalkan kenyamanannya. Kamu jangan pikir bahwa para pengusaha, orang-orang yang sukses itu orangnya hidupnya tenang-tenang saja. Tidak. Mereka semua terus berpikir,
terus memeras otaknya, bahkan memeras keringatnya, kalau perlu memeras otak dan keringat orang lain, untuk sesuatu hal yang pasti akan ia tinggalkan. Kenapa kita tidak mampu dan tidak mau untuk berjuang untuk kebahagiaan tanpa ujung bersamaan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya juga agak heran di tengah gempuran kampanye anti pondok pesantren. Kok ternyata di Jawa Barat, apalagi di Bandung, pondok santrinya masih sebanyak ini. Moga-moga istiqomah ini. Moga-moga selalu meningkat dan benar-benar istiqomah. Ya kalau di rumah kami itu wajar, wong kami itu memang di kampung. Di kampung dan ya memang kalternya kalter desa gitu loh. Kalau di sini kalau saya jadi orang Bandung nggak tertarik ngaji saya. Asli. Saya tadi itu ya baru pertama saya tadi itu ke sini itu naiknya apa itu? Wus apa was? Bacanya gimana? Terserah lah, itu tidak penting, nggak mungkin dihisap gara-gara salah baca itu ya. Mau wus, mau bos, tapi luar biasa tadi itu. Saya lihat indah sekali. Malah saya lihat sungai-sungai, langsung pengen mancing saya. Ya Allah, luar biasa betul. Masya Allah, syukuri betul. Syukuri betul. Panjenengan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian menjadi santri. Berterima kasihlah kepada siapapun yang membuat panjenengan kemudian terpaksa mondok ini. Tidak ada, ngaji itu nggak terpaksa, tidak ada. Saya ini kalau bukan karena putranya orang tua saya, ya nggak tertarik ngaji itu. Saya ini kalau bapak saya nggak galak, kalau orang Jawa bilangnya galak, kalau sini apa? Hah? Galak, sama Mas Oto. Orang tua saya ini adalah orang tua, ya bukan hanya orang tua saya saja, ya paman-paman saya, semua orang tua kami ini adalah orang yang tidak pernah menyerah terhadap anak untuk kemudian terus mendorong, memberikan contoh, memberikan uswah terkait ngaji. Kalau boleh dibilang selalu mendoktrin kami bahwa kamu tidak akan pernah bahagia. Jangankan di akhirat, di dunia saja tanpa ngaji. Orang tua kami ini adalah orang tua yang benar-benar qaulan wa fi'lan meyakini, mengamalkan afdhalut turuq ilallah thariqatut ta'lim wa ta'allum. Bahwa jalur paling efektif atau bahkan satu-satunya jalur untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala ya hanya thariqah ngaji, thariqah ngaji, thariqah ta'lim wa ta'allum. Loh iya, dan itu memang begitu. La yasihu az-zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Kita semua sepakat. Kamu kayak tadi didahulukan oleh Gus Wahim. Kamu mau mencoba gaya zuhud model apa saja, mau mencoba pakai penampilan tokoh sufi manapun, kalau tidak didasari keilmuan yang cukup, itu semua hanya omon-omon, kata Bapak Presiden. Omon-omon belaka. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Abu Ubaidah ibnil Jarrah mengatakan dengan tegas, Abu Ubaidah itu kan sama-sama kita tahu, beliau adalah aminu hadhil ummah. Ini adalah syahadah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling bisa dipercaya. Beliau tegas mengatakan bahwa rubba mubayyid lisiyabih tapi mudannis lidini. Akan banyak orang yang tampilannya sangat-sangat islami, tapi perilakunya, kelakuannya, atau bahkan omongannya itu malah membuat Islam ini semakin lemah, semakin terpuruk di tengah-tengah masyarakat. Sudah, berapa banyak di antara kita sesama para santri yang tampilannya super santri,
sangat NU, bahkan kopiahnya ada tulisan Nahdlatul Ulama, tapi sama sekali tidak mencerminkan Mbah Hashim, tidak mencerminkan Mbah Wahab, tidak mencerminkan masyayikhinal kiram as-sabiqinal awwalin. Artinya apa? Bahwa atribut atau apapun itu tidak menentukan isi. Sama sekali tidak menentukan isi. Maka dari itu saya hanya akan matur, dan ini situasinya hujan, sama nanti malah tidak bisa pulang. Mumpung beliau-beliau Romo Kiai siapa? Romo Kiai Fuad Mustafa. Pokok yang sepuh-sepuh lah. Yang sepuh-sepuh atau disepuhkan. Karena kadang-kadang ada yang masih muda, tapi memang sangat berkualitas. Biasa. Ya kayak itu loh. Kayak tadi dibaca, itu Syekh Nawawi seingat saya sempat menyebutkan apa ya. Saya sempat baca, melihat sekilas begitu. Wa kam min sahirin lahadathu inayatu minallah fahtajat ilaihil akabiru. Artinya kadang-kadang memang ada santri itu masih cukup muda, tapi dibutuhkan banyak orang. Orang itu kalau sudah tersentuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, itu enggak gini loh. Bahwa siapapun yang akan ditokohkan itu tidak dilihat dari fisiknya, sama sekali tidak. Ada yang usianya mungkin memang sepuh dan ilmunya juga sepuh. Ada yang usianya mungkin sangat muda tapi ilmunya sepuh. Ada yang sepuh secara usia tapi ilmunya tidak. Maka mumpung beliau-beliau yang sepuh dan memang bisa kita sepuhkan muda, adik-adik itu tidak memanfaatkan kesempatan ini. Terutama panjenengan-panjenengan yang punya anak, jangan sampai tidak memanfaatkan momentum ini. Karena sekarang cari kiai, cari pondok itu sulit loh. Loh, betul itu. Orang pengen punya pondok itu banyak. Kemudian karena dia punya fasilitas, punya uang atau punya apa, dia bikin pondok. Banyak sekali. Makanya tadi saya enggak perlu tanya, saya hanya tanya sekali tok. 2 kali nih. Yang pertama saya hanya tanya, sama namanya siapa Mas? Atoillah. Yang kedua saya hanya tanya, sama mondoknya di mana? Di Termas. Sudah selesai itu. Karena al-qiraah al-ilmu wal qiraah itu sunnatun ya'khuduhal asahir anil akabir. Bahwa ilmu itu hanya sebuah perilaku yang kita ambil dari para sesepuh, kemudian kita gedok tularkan. Apa kalau bahasa sininya ya? Kita share itu apa namanya? Kita bagi kepada generasi berikutnya. Kalau misalnya tadi Kiai Athaillah, saya tanya, jenengan mondoknya di mana? Oh, saya tidak pernah mondok. Ya gagal langsung. Dia gagal memimpin Baitul Arqam. Berarti Baitul Arqam telah memiliki kiai yang salah. Karena dia ngambilnya dari mana? Ilmu ini tidak bisa. Ilmu ini harus waniyatun wa qaulun summa fi'lu. Itu harus semuanya muwafaqah lima fa'alahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa niyatun wa qaulun wa fi'lu summa fi'lu bi ghairi wifqi sunnatin la tuqbalu. Niatan saja, apalagi omongan, perilaku kemudian tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka dia gagal. Maka Imam Malik mengatakan, loh, terus hubungannya dengan omongan saya tadi apa? Hubungannya adalah kita harus punya jalur, harus punya tangga yang jelas, sampai apa yang kita baca, kemudian kita amalkan ini benar-benar sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Malik tegas mengatakan, la tatlubul ilma an ahlil bidah. Kamu jangan sampai punya kiai
yang semuanya menurut saya. Tidak bisa. Ini bukan agama mbahnya. Tidak ada bahasa menurut saya itu tidak ada. Yang ada menurut guru saya dan dari gurunya menurut gurunya. Dari kakek gurunya menurut buyut gurunya. Sampai menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang positif itu menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tatlubul ilma an ahlil bidah wala amman la yu'rafu bitolab. Dan jangan sampai kita ngaji pada orang yang tidak kita ketahui dia dulu ngajinya di mana. Ada orang tahu-tahu bikin pondok pesantren, tahu-tahu jadi ustadz, tahu-tahu jadi kiai. Ya berat. Berat, Pak. Saya ini sudah magang jadi kiai agak lama loh. Dan itu pun belum jadi kiai. Padahal magangnya lumayan saya ini. Loh, benar itu. Dan saya cukup serius untuk magang itu. Tapi ternyata juga. Walhasil, moga-moga semuanya diberi keyakinan yang mantap, diberi keistiqomahan dalam perjuangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu kalau akhir-akhir ini melihat misalnya kayak di media-media sosial, betapa banyaknya orang-orang di luar sana yang sangat negatif melihat pondok-pondok pesantren. Tapi menurut saya itu bagus. Jadi saya juga nggak kecewa. Artinya bagus untuk kemudian menjadi semacam warning buat kita, para santri. Bahwa kita para santri itu ada rambu-rambu sosial yang harus benar-benar kita pegang. Jangan sampai kemudian kita sembrono. Kayak tadi didahulukan Gus Fahim. Teman-teman Baitul Arqam, khususnya yang laki-laki itu. Kamu itu datang ke sini bukan siapa-siapa. Dan mungkin ada di antara kalian bukan anaknya siapa-siapa. Di sini kemudian kamu dilatih untuk bukan hanya sekedar alim, tapi ke depan kamu mualim. Bukan hanya sekedar akan menjadi santri, tapi ke depan kamu akan menjadi tokoh. Hari ini kamu lagi mati-matian mencari panutan, besok kamu akan menjadi panutan. Dan ketika mentalitas kamu tidak kamu bangun dan niatan kamu tidak kamu benahi dari awal sebagaimana tadi dibacakan oleh Gus Fahim, maka ini akan sangat berbahaya sekali. Kamu yang bukan siapa-siapa, karena hanya sekedar apal tahlil saja, tahu-tahu kamu sudah dipanggil ustadz. Sebentar lagi kamu jalan ke sana kemari sudah pakai surban. Kamu yang daftar haji saja belum mampu, tahu-tahu kopiahnya sudah putih. Orang semakin segan, orang semakin sungkan. Kamu tidak dibiarkan duduk di belakang, kamu ditaruh di depan. 1-2 orang mulai tertipu. Ketika kamu memberikan fatwa, ngomong, 1 kalimat, 2 kalimat selalu didengarkan. Wah, itu super bahaya. Padahal kamu ngaji di Baitul Arqam mungkin hanya 3 bulan dan gak kerasan. Tapi kebetulan pada waktu itu ada latihan tahlil dan kamu ikut. Wah, ini sangat-sangat bahaya sekali. Itulah kenapa kemudian kamu harus benar-benar matang. Ngaji ini matang. Karena ketika kamu penampilannya santri dan kamu meleset langkahnya, omongannya, maka yang kena pada akhirnya santri secara keseluruhan. Dulu, bukan dulu banget, bukan baru beberapa tahun yang lalu. Saman masih ingat ada pelecehan di pondok di Jawa Timur apa enggak? Saman tahu nama desanya apa? Kok piye ta pakmu? Hah? Sama kan? Kayak pondok yang kita halal bihalal ini. Itu semua orang pahamnya pelakunya Gus Fahim.
Lah, artinya apa? Bahwa, kenapa tadi saya ngomong bahwa mungkin cibiran-cibiran terkait kepesantrenan dan lain sebagainya, itu jangan kemudian membuat kita ini kecewa, marah, enggak. Tapi harus kita jawab secara logis. Ada beberapa perilaku kita yang memang membuat pesantren itu pada akhirnya punya kepantasan dianggap seperti itu. Karena perilaku yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh beberapa orang yang tampilannya kayak kita. Makanya bagi semua teman-teman yang hari ini ditokohkan, hati-hati. Hati-hati. Ada dua hal yang sangat sulit untuk dikendalikan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-batnu wa madunah. Yang paling sulit untuk kita kendalikan itu adalah kerakusan kita akan dunia ini. Dan yang kedua adalah nafsu kita terkait lawan jenis. Santri-santri semua harus ingat, iblis saja ketika ditanya senjata-senjatanya, dia ngomong dengan tegas. Sihami allati ramaitu biha wa lam ukhti an-nisa. Peluruku yang ketika saya lempar dan tidak pernah meleset, itu perempuan. Maka kamu-kamu yang kebetulan menjadi tokoh, apalagi kamu punya pesantren dan punya santriwati, kamu nggak usah macak wali. Kamu nggak usah, loh iya bener ini saya seriusin. Perjuangan kita ini berat betul. Apalagi ditambah dengan langkah-langkah yang modelnya kayak begitu itu. Kamu itu ingat ya teman-teman santri Baitul Arqam, ketika kamu nanti pulang, entah hanya sekedar liburan, apalagi sampai kamu sudah harus meninggalkan pondok ini, berkhidmah di tengah-tengah masyarakat, atau pulang berkhidmah di tengah-tengah keluarga, kamu harus ingat, seberapa lama pun kamu ada di pondok ini, maka label Baitul Arqam ini kamu bawa terus. Insolaha ya, solaha sairu hadal ma'had, tapi wa ing fasada ya fasada. Kalau yang kamu lakukan sebagai alumni Baitul Arqam itu positif, maka pondok ini super positif di tengah-tengah masyarakat. Tapi sekecil apapun, ini kisah saya cerita yang nyata-nyata saja lah. Suatu ketika, suatu sore, lo bener ini, suatu sore, saya ini entah kenapa pas lagi tiduran begitu, tahu-tahu ditelepon oleh beberapa alumni dari Magelang. Saya angkat. Kemudian dia tanya dan cerita. Awalnya cerita, kemudian tanya. Cerita. Bahwa hari ini, ya kala itu maksudnya, di Magelang itu ada alumni Ploso melecehkan santrinya. Jumlahnya 4 korbannya. Saya tanya, namanya siapa? Disebutlah namanya Fulan bin Fulan. Tidak kenal saya. Mungkin ya, karena santri itu bayangan saya tidak sesuai daunnya Gus Wahim tadi. Satu nggak pinter, kedua tidak pernah jamaah, jadi kita nggak kenal. Setelah saya tanya betul, itu tetangganya siapa, tidak ada yang kenal, anak-anak tidak kenal. Bahkan teman-teman alumni sendiri nggak kenal. Akhirnya saya cek. Saya coba sekarang cari tahu, kok bisa di semua media elektronik itu langsung berbunyi alumni santri Al-Falah Ploso melecehkan santrinya. Cari alumni mana itu? Kok kita nggak ada yang tahu itu? Bahkan pengurus saja nggak tahu. Ternyata benar, dia itu pernah di Ploso 2 hari. Loh benar itu, ini kisah nyata. 2 hari dia di Ploso dan kemudian dia tidak kerasan pulang. Artinya 2 hari kamu nempat di
Baitul Arqam ini sudah cukup untuk kemudian menjustifikasi bahwa itulah hasil cetakan Baitul Arqam. Maka hati-hatilah. 2 hari. Bayangkan. Apalagi kalau 20 tahun kayak itu. Sampai atraksi. Ya saya tetap akan jawab. Enggak kenal saya. Makanya, Masya Allah. Gus Wahim tadi kan dawuh. Santri harus kelihatan kesantriannya. Artinya dalam hal-hal yang bersifat positif. Jangan sampai kamu itu tidak pernah viral, sekali viral masalah. Loh, iya. Cepat mana viral masalah sama viral positif? Gimana? Kamu mau ambil jalur mana ini? Wajib ilmiah amaliyah, amaliyah ilmiah. Wajib penuh dengan keilmuan, kemudian selalu berusaha mengamalkan keilmuannya, dan semua perilakunya harus ia kembalikan, ia sesuaikan dengan keilmuannya. Ya sudah, santri itu. Ono santri kok sakar PDW gak ilmiah, ya santri. Kalau dalam bahasa Jawa Timur yang paling sopan namanya santri koclok. Tapi kalau nggak tahu saya kalau di sini. Iya, di sini saya nggak ngerti. Tapi walhasil manfaatkan betul keberadaan pondok-pondok yang ada, apalagi kalau masih ada yang sepuh-sepuh. Saya tadi itu nulis. Saya tulis sambil jalan dari Jepang ini Pak. Nah, ada yang saya tulis ya supaya paling enggak ya buat matlaah saja ya, daripada nganggur enggak jelas. Mali ara ulama akum yamutun wa juhalakum la yata'allam. Ini disampaikan oleh Al-Imam Abi Darda. Beliau mengatakan, saya lihat sekarang tokoh-tokoh, para ulama, para kiai satu persatu sudah pada dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, pada wafat. Sama kalau enggak percaya, kiai-kiai sudah habis. Nyatanya saya ini sudah menjelang jadi kiai. Ini sudah menunjukkan betapa memprihatinkannya situasi perkiaian. Ini saja sudah jadi ketua pondok loh. Padahal kan belum sepuh-sepuh amat. Yeah. Ini menunjukkan alamat kiamat ini Pak. Kiai yang tampil sangat muda-muda. Mali ara ulama akum yamutun, tapi wajuhalakum la yata'allamun. Dan yang bodoh-bodoh sama sekali tidak tertarik ngaji. Laqad khasyitu ayyad habal ilm wa la yata'allamal akhir. Saya sangat khawatir kalau kemudian ilmu itu akan habis. Dan yang muda-muda belum berkesempatan ngaji. Semen kan masih ingat bahwa Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan, innallaha yakbidul ulama wa yakbidul ilma ma'ahum. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang suka mengambil para kiai. Berarti secara otomatis keilmuannya juga diambil. Yang paling berbahaya adalah wa yansha'u ahdasun yanzu ba'duhum ala ba'din nazwal air. Kemudian muncul tokoh-tokoh muda, ketika yang sepuh-sepuh mangkat, muncul tokoh-tokoh muda yang cukup viral, tapi omongannya hanya memecah belah kita semua. Omongannya hanya membuat kita tidak bersatu, tidak saling mencintai, tidak saling menyayangi. Dan ini bahaya Pak, super bahaya. Saman masih ingat Rasulullah pernah mengatakan, layadkhulal jannah. Kita ini tidak mungkin masuk surga kecuali kita memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan pernah sempurna keimanannya sampai kemudian kita punya kemampuan untuk membangun kasih sayang di antara kita.
Lah ini muncul tokoh-tokoh muda yang omongannya hanya membuat kita saling berbenturan. Yanzu ba'duhum ala ba'din nazwal ir. Yang membuat nazwal ir itu, pernah lihat adu domba enggak sampean? Apa namanya? Domba di kepalanya ditabrakkan dengan kepala domba yang lain. Apa sih itu? Makanya itu sangat berbahaya. Para orang tua yang anaknya kebetulan di usia-usia ngaji, kami sangat memohon kepada panjenengan semua, tolong anak-anak itu digiring ngaji. Ya sekolah, ya ngaji. Jangan sekolah saja, tapi tidak ngaji. Kalau kayak Gus Fahim, kayak saya ini nggak patek sekolah, ya banyak alasannya gitu loh. Tapi kalau adik-adik wajib sekolah, tapi juga wajib ngaji. Jangan sampai enggak. Karena kayak tadi didahulukan Gus Wahid, ngaji itu adalah sesuatu yang paten, tidak bisa kita tinggalkan, tidak boleh kemudian siapapun meyakini bahwa kita akan selamat di hadapan Allah tanpa ngaji. Maka kami hanya ikut mendoakan moga-moga putra-putri panjenengan-panjenengan semua diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mampu dimudahkan ketika diantarkan ke pondok-pondok pesantren. Pondokkan ke pondok yang tepat. Saya enggak ngomong pondokkan di pondok kami, enggak. Pondok kami itu sudah banyak santrinya. Saya enggak akan kampanye untuk itu. Loh, betul itu. Bahkan Gus Fahim itu hari-hari akhir ini sudah kebingungan cari kamarnya anak-anak itu. Dulu teman-teman alumni, kamu itu sekamar berapa dulu? Kamu 20, sekarang satu kamar itu rata-rata anaknya sekitar paling dikit ya 40 lah. 40 sampai 60 anak per kamar. Itu padahal kamarnya hanya sekitar 3 kali 4, 3 kali 3, itu isinya segitu. Itu isinya segitu. Artinya kami tidak akan kampanye untuk pondok kami sendiri, tidak. Pondok-pondok kayak Baitul Arqam ini harus didukung betul keberlangsungannya. Harus itu. Karena ya kayak tadi dahulukan Gus Wahim loh. Ojo sampai, jangan sampai kemudian kiainya 1000, santrinya hanya 10, yang membuat kemudian kiainya rebutan santri. Buat apa? Kita ini kompak sesama santri saja. Orang yang nggak suka santri, nggak suka pesantren itu tetap lebih banyak, Pak. Apalagi kita nggak kompak sesama para santri. Lawang santri yang kelewatan ngaji, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Ya santri yang ya tadi itu loh, santri 2 hari, 2 bulan boyong, biasa nggak apa-apa. Loh, betul itu. Wong saya itu jalan-jalan ke Jepang saja sudah pengen ngaji di sana. Tapi siapa yang mau saya ajak ngaji di sana itu? Loh, benar itu. Jangan ada saling benci di antara kita. Jangan ada saling hasut. Apa-apaan itu. Nabi Musa, ini terakhir. Santri penting, tuwek-tuwek. Arep dadi kiai, bahaya tenan penyakitnya. Ini terakhir ini, habis ini langsung pulang saya. Nabi Musa suatu ketika bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, man ahluk?" Orang-orang man ahluk alladzina tudhilluhum fi dhilli arsyik. Kata Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang boleh disebut keluarganya Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Artinya yang pasti selamat di hadapan Allah itu siapa? Yang ordalnya Allah taala itu siapa? Kamu jangan pikir ordal itu hanya ada di dunia loh ya. Oh enggak bisa. Gus Wahim enggak guyon loh ketika dawuh bahwa kita nanti jangan sampai dihisap. Hisapnya ikut Bahaya Jazuli saja. Itu kita serius itu. Kalau Allah Ta'ala sampai menghisap kita, pasti enggak selamat kita. Pasti enggak selamat. Ayo coba hitung mulai kamu balik sampai hari ini. Amal apa yang kira-kira membuat kamu selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Enggak mungkin itu. Wong saya yang setengah kiai aja enggak punya. Apalagi loh, maka jalur orang dalam itu penting. Lah Indonesia sedikit lebih cepat
daripada yang lain. Karena orang dalam sudah dimulai di dunia. Tetapi itu penting, mungkin itu buat latihan nanti di akhirat. Enggak apa-apa, bagus saja, terserah. Wong budaya penting itu. Apa mau cerita apa? Man ahluk, ordalmu itu siapa ya Allah? Kata Allah Ta'ala apa? Qal al-bari'atu aidihim wat-tahirah qulubuhum walladzina yatahabbuna li. Ada alladzina walladzina yatahabbuna bi, ada yang walladzina yatahabbuna bi jalali. Tergantung kamu mau ngambil kitab yang mana. Ordalnya Allah Ta'ala al-bari'atu aidihim, yang disebut oleh Rasulullah al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Anggota tubuhnya tidak pernah ia gunakan untuk menyakiti orang lain. Mulutnya, tangannya, loh kadang-kadang orang itu tidak pernah mukul, tapi mulutnya nusuk. Iya, mukul itu kalau sampai lebam, kamu bawa ke puskesmas, ada obatnya. Tapi kamu ngomong, kamu bikin status. Ini 40 tahun belum lupa. Loh iya, kadang-kadang saya tidak pernah ngomong apa-apa. Wong saya hanya bikin status, sama. Al-qalam itu kata Imam Ghazali, ahadul lisanaini lil insan. Bahwa pena, kalau sekarang kan nggak ada pena, adanya kan jempolmu lah. Jempol kamu itu satu di antara dua mulut yang kita miliki. Hati-hati dengan itu. Kamu jangan sok-sokan. Saya tidak pernah ngomong apa-apa loh. Tapi kamu caci maki, mengolok-olok teman, alah atau sekedar misalnya kayak kamu itu kontak WA-nya berapa? Kontak WA-nya misalnya 100 orang, teman kamu misalnya. Terus kamu di situ nulis teman pengkhianat. Itu 100 orang tersinggung enggak itu? Karena enggak jelas. Ketika di WA, itu saya maksudnya. Enggak, bukan kamu, bukan kamu. Masalah itu. Masalah. Itu enggak mungkin jadi ordalnya Allah Ta'ala itu. Karena enggak al-bari'ah aidihim. Wat-tahirah qulubuhum. Nah ini yang akan saya maksud tadi. Wat-tahirah qulubuhum. Ordalnya Allah Ta'ala itu yang hatinya bersih, Pak. Enggak ada hasut. Santri gampang hasut. Aja mau anggap santri wis kopiahan serbanan, enggak mungkin hasut. Super hasut santri. Bahkan rodok kiai yang ngono. Loh, betul itu. Saya ingat takoi. Kamu yang sudah agak tokoh di rumah. Kalau misalnya ada calon bupati sowan ke kiai yang selain kamu panik enggak? Loh, iya, Pak. Loh iya. Bahkan kalau pada akhirnya kamu ketemu sama bupatinya, kamu mesti akan ngomong gini, ngapain kamu sowan ke sana? Sowan itu ke saya saja cukup. Bahaya. Bahaya betul jadi kiai itu. At-tahirah qulubuhum. Yang terakhir, alladzina yatahabbuna bi jalali. Yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya moga-moga tumbuh rasa mahabbah di antara kita, barokah silaturahim ini. Kami akan terus ikut mendoakan, moga-moga pondok ini dan semua pondok-pondok sampean yang kamu bangun hari ini, moga-moga istiqamah, moga-moga nizam, pengabdian panjenengan, khidmah panjenengan, moga-moga masmuah makbulah indallah Subhanahu wa taala. Lah, istri-istri panjenengan ini, semuanya ini moga-moga benar-benar mendukung perjuangan panjenengan. Karena sampean jadi tokoh, jadi kiai tanpa dukungan mereka-mereka ini semua, hatamlah kamu semua. Loh, betul itu. Jangankan kamu mau berjuang di tengah-tengah masyarakat ya. Kamu mau mondokkan anak saja tanpa dukungan ibu-ibu ini yang melas-melas ini bentuknya, enggak akan pernah berhasil. Anak mau mondok tapi ibunya enggak pengen, gagal pasti. Sampean punya anak, mau kamu pondokkan, kamu bawa ke Ploso misalnya, atau kamu bawa ke Baitul Arqam misalnya. Tapi kalau istri kamu enggak dukung, enggak mungkin berangkat. Tapi kalau dibalik, kamu enggak patek pengen mondokkan anak, tapi pokok ibu-ibu semangat, berangkat itu. Pasti berangkat. Contohnya,
Gus Wahim kalau pengen jalan-jalan ke pantai, tapi Ning Sita tidak tertarik, enggak jadi itu. Enggak jadi itu. Tapi kalau dibalik, Ning Sita pengen, Gus Wahim walaupun kurang pengen, tetap berangkat. Iya apa enggak? Ya, makanya jenengan sangat penting untuk keberhasilan anak. Moga-moga putra-putra panjenengan semua dijadikan anak-anak yang baik, anak-anak yang solih, anak-anak yang membanggakan panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf ini, mohon maaf betul ini. Mohon maaf pada semuanya. Sekali lagi terima kasih kepada keluarga besar Baitul Arqam. Moga-moga kehadiran teman-teman Al-Falah ke sini, termasuk kami-kami ini ada manfaatnya, ada gunanya, ada barokahnya. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.